Hai guys, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita bahas raket punya kawan bulu tangkis saya guys. Karena saya dapat cerita unik ketika teman saya itu ikut turnamen di kampung sebelah. Jadi teman-temannya di kampung sebelah itu pada kagum dengan permainan dan powernya teman saya ini, karena memang teman saya dapat juara satu juga di sana guys. Nah ternyata tuh teman-temannya dia itu pada kagum bukan cuman pada skill, tapi ternyata mereka kagum dengan raket yang dibawa teman saya itu guys. Namanya Rico. Jadi mereka bilang ini raketnya mahal ya bang, ini raketnya 2 jutaan. Memang seriesnya itu di raketnya adalah Astrock 99 guys. Berarti ini raketnya Kento Momota. Ini yang KW guys. Ini saya beli harga 250 ribuan udah dapat senar kata dia kan gitu. Akhirnya semuanya nggak percaya. Pertama nggak percaya, dia jelaskan berulang-ulang, akhirnya percaya kalau itu adalah raket KW. Dan enaknya teman-teman, sekilas saya lihatin kawan saya main pakai raket KW itu ya guys. Ini raket apa kok? Astrock. Berapaan Astrock ya? Cuman 250-an. Udah dapat senar belum ini? Belum. Belum kosongan ya? Iya. Astrock 99 ya? KW. KW ya? KW dong. Oh, Enggak perlu yang ngasih, yang penting mainnya jas. oh gitu ya? Iya dong. Jadi udah dapat berapa piala nih kok? 3. 3 ya? Iya. Oh. Nah teman-teman udah bisa lihat kan, bisa denger langsung dari si Rico yang dia bilang memang raket itu KW harganya 250 ribuan. Setelah saya ngajak ngobrol-ngobrol sih memang saya lihat keterbatasan informasi yang dimiliki, akhirnya membuat Rico itu beli raket yang KW itu guys. Ketika saya megang raketnya Rico yang KW itu, memang saya rasakan ya kekakuan shaftnya, stiffnya dan bobotnya itu kerasa solid loh guys. Coba mukul-mukul sekilas juga enak loh, swingnya juga enak. Makanya saya juga kaget kenapa kualitas KW bisa kayak gitu. Dari sini sebetulnya saya mau garis bawahin guys, urusan permainan, memperbaiki atau bagusnya permainan itu bukan sekedar dari raket saja. Karena memang kenyataannya banyak banget pemain-pemain bagus yang raketnya juga memang nggak mahal atau bahkan raket KW kayak si Rico itu guys. Yang paling penting adalah kita latihan terus, meningkatkan skill, memperbanyak referensi permainan. Itu yang paling penting biar kualitas permainan kita lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi setiap latihan itu kita harus punya referensi baru untuk melatih cara bermain kita. Itu buat yang pemain otodidak ya guys, termasuk kayak saya yang memang nggak ada pelatih sama sekali, ya cuman berlatih bareng langsung sama teman-teman di lapangan. Kalau yang latihan bareng coach, pelatih, pasti ya sudah ada kurikulum sendirilah, udah ada proses tahapan-tahapan yang harus dilalui mereka. Buat kita yang otodidak ya harus kreatif gimana caranya nyari referensi ilmu, pukulan-pukulan baru yang harus kita praktekkan di setiap kita bermain di lapangan guys. Kemudian pertanyaan besarnya, apakah salah sih seorang pemain bulu tangkis pakai
raket KW buat bermain bulu tangkis. Misalnya kejadiannya kayak si Riko ya, keterbatasan informasi yang dia miliki guys, akhirnya milih raket KW. Padahal sebetulnya dengan spesifikasi yang kayak raketnya Riko itu, yang KW itu, yang Astrok 99 sebetulnya banyak ya. Misalnya shaftnya Stiff itu di harga-harga yang 200 ribuan tuh Haikua aja ngeluarin banyak banget raket-raket yang Stiff. Kan Haikua itu dari Indonesia juga pula. Haikua itu kalau mengeluarkan produk biasanya dari shaft flexibility yang lentur sampai dengan yang kaku ada semua guys. Dan beratnya juga lumayan berat-berat, antara 4U sampai 3U. Jadi sebetulnya untuk menguatkan atau mengeluarkan power yang gede, raket-raket Haikua yang 200 ribuan itu juga sudah bisa memfasilitasi power teman-teman yang gede. Jadi kita nggak harus ngelihat salah atau benarnya orang pakai raket KW. Yang harus kita salahkan itu ketika orang jualan raket KW tapi bilangnya ori. Nah, kita ketipu tuh. Nah, itu namanya kriminal, kesalahan yang paling besar. Tapi kalau seorang player itu menentukan pilihannya untuk memilih raket KW, bisa jadi memang menurut dia raket KW itu yang pas buat tangannya guys. Di sisi lain memang kekurangan informasi raket-raket baru, brand baru yang begitu banyak dengan harga-harga murah, sebetulnya kita udah dapat performa yang sangat luar biasa ya. Banyak banget yang sekarang raket-raket murah di bawah 300 ribuan, 200 ribuan itu juga udah enak-enak. Tinggal kita nyari spesifikasi yang tepat buat permainan kita masing-masing. Beberapa bulan yang lalu di channel yang lama itu ada yang komen salah satu penjual alat-alat olahraga, tapi sedikit dia stok raket-raket KW. Dan menurutnya dia raket-raket KW yang turun hari ini, yang keluar hari ini, yang diproduksi hari ini, katanya dia sih bagus guys. Kalau dulu kita meyakini kan, kayak saya itu yakin kalau namanya raket KW itu ditarik di atas 25 pasti patah. Tapi kalau menurut dia bisa raket-raket KW yang dia stok di tokonya itu bisa sampai tarikan 30 lbs. Ya kita nggak ngerti lah ya. Tapi intinya kita mau milih raket KW atau raket tidak KW sebetulnya pilihan kalian masing-masing ya. Tapi kalau menurut saya dengan budget yang sama kita bisa milih raket yang original dengan spek yang nyaris-nyaris mirip. Nah, apalagi kita punya brand sendiri yang dari Indonesia yaitu Haikua. Itu raket-raketnya juga solid dan punya bobot yang bagus, juga punya tingkat fleksibilitas yang variatif. Ada yang fleksibel, medium, ada yang stiff. Jadi teman-teman bisa milih raket original, harganya terjangkau, tapi spesifikasinya juga bisa mendukung pola permainan kita. Nah, memang masalahnya kadang teman-teman beberapa player bulu tangkis itu memang kalau nggak pakai Yonex atau Li-Ning itu nggak keren. Tapi kalau mau cari raket Yonex yang original yang kayak atlet-atlet dunia itu kok mahal, jadi akhirnya milih yang KW guys. Jadi itu ya urusan pilihan masing-masing ya. Intinya sih yang penting teman-teman jangan sampai tertipu dengan yang jualannya nggak jujur guys. Jadi barangnya KW tapi bilangnya original, yang akhirnya sebetulnya ia merugikan teman-teman sendiri. Karena sebetulnya raket KW dengan raket originalnya itu pasti ada selisih kualitas dan bahannya, catnya, ya performanya pasti ada selisihnya guys. Ya intinya teman-teman jangan sampai tertipu. Tapi untuk memilih raket KW atau raket original yang murah dan speknya mumpuni itu urusan teman-teman semuanya. Buat saya pribadi pasti bakal milih raket yang original, walaupun brandnya nggak terkenal, brandnya belum mendunia banget, misalnya kayak Haikua, ada Pro Champs, kemudian ada Velet, ada juga Max Bolt. Jadi banyak banget brand-brand baru yang keluar dengan harga-harga terjangkau tapi spek raketnya tuh enak-enak guys. Jadi kalau buat saya pribadi saya bakal milih raket-raket yang original. Jadi teman-teman mau pilih yang mana? Yang original apa KW? Jawab di kolom komentar ya guys.